sobat, apa kabar? Ketemu lagi di channel Naga. Di sini saya akan melanjutkan part Valen Donghua full spoiler. Tanpa lama-lama lagi kita tonton sampai habis. Bahkan dengan karakter Han Yue, mulut kecilnya yang seperti bunga persik tanpa sadar melebar saat dia melihat wajah halus dan tampan, yang tersenyum canggung, milik pemuda dalam pakaian linen biasa. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya berteriak kaget, "Xiao Yan, mengapa kamu di sini?" Xiao Yan merentangkan tangannya, akan menjadi cerita yang panjang jika dia menjawabnya. Kak, apakah kamu kenal dengan Tuan Xiao Yan?" Han Sui juga terkejut ketika Han Yue memanggil nama Xiao Yan. Hal-hal di dunia ini tidak mungkin terjadi secara kebetulan, bukan? Mata cantik Han Yue menatap Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia tersenyum manis. Senyumannya yang indah seperti bunga mekar menyebabkan suasana tegang di dalam aula sedikit berkurang. Matanya yang indah menjelajahi sekitar Xiao Yan sebelum dia dengan menggoda berkata, "Saya secara alami mengenalnya. Jika kita membicarakannya, saya dapat dianggap sebagai seniornya di sekolah." Hei, apakah adik laki-laki ini juga murid akademi dalam di Akademi Jianan? Dikabarkan bahwa persyaratan akademi dalam-dalam menerima siswa sangat ketat. Dengan bisa memasukinya, adik laki-laki ini juga harus menjadi individu yang sangat berbakat. Pria parubaya dengan pakaian cemerlang di sampingnya tersenyum ketika dia berbicara pada saat ini. Kata-kata ini bukanlah kata-kata kosong. Dia telah menimbang Xiao Yan secara detail ketika dia pertama kali muncul. Setelah itu, dia terkejut saat mengetahui bahwa bahkan dia, yang memiliki setengah kaki di kelas Douzong, tidak dapat melihat dengan jelas inti dari pemuda ini. "Ini ayahku, kepala klan dari klan Han, Han Qi." Han Sui dengan lembut memperkenalkan Xiao Yan. Dia lebih dari sekedar individu berbakat. Dia berani menantang ahli Dou Huang ketika dia masih seorang dadoshi. Setelah memasuki akademi dalam selama kurang dari setahun, dia telah menjadi 3 besar dalam peringkat kuat. Keberanian dan bakat seperti ini tidak ada bandingannya di akademi dalam. Han Yue menutup mulutnya dan tertawa pelan. Sikap anggunnya sangat menarik. Ekspresi anggota klan Han di aula sedikit berubah ketika mereka mendengar kata-katanya. Mereka memiliki pemahaman yang jelas tentang Akademi Jianan. Tentu saja, mereka tahu bahwa sebagian besar siswa di sana memiliki bakat yang luar biasa. Selain itu, mereka yang bisa menjadi individu teratas pastinya adalah orang-orang yang sangat luar biasa. Tak disangka pria yang tampak biasa ini ternyata memiliki latar belakang seperti itu. Han Sui juga menoleh untuk melihat Xiao Yan. Dia terkejut setelah mendengar kata-kata Han Yue. Kecemerlangan di matanya yang cantik bahkan lebih pekat. Dia telah mendengar Han Yue menyebutkan apa yang disebut peringkat kuat di Akademi Jianan. Bahkan dengan bakat Han Yue, dia bisa berada di peringkat belakang 10 besar. Orang-orang yang masuk 10 besar semuanya adalah individu yang sangat berbakat. 3 teratas mungkin harus digambarkan dengan kata, monster. Senior Han Yue terlalu memujiku. Hal-hal itu hanya karena saya beruntung. Xiao Yan tertawa getir sambil menggelengkan kepalanya saat melihat Han Yue memujinya. Han Yue tersenyum tipis. Melihat bahwa Xiao Yan tidak ingin terlibat dalam masalah ini, dia mengubah topik dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Mengapa kamu bersama Suer?" Han Sui di sampingnya dengan cepat mengambil alih pembicaraan ketika dia mendengar ini. Dia dengan kasar berbicara tentang apa yang terjadi di gurun dan hal-hal yang terjadi sepanjang perjalanan. "Jadi itulah yang terjadi, kita benar-benar harus berterima kasih kepada adik kecil Xiao Yan. Jika Anda tidak membantu, kemungkinan besar putri kecil saya dan konvoi klan Han akan kesulitan melarikan diri dari bencana." Ekspresi pria berjubah cemerlang itu berubah ketika dia mendengar Han Sui menjelaskan kejadian tak terduga di sepanjang jalan. Dia segera berdiri, menangkupkan tangannya pada Xiao Yan, dan berbicara dengan suara yang dalam. "Kepala klan Han terlalu sopan. Wajar jika saya membalas budi setelah diselamatkan oleh orang lain." Xiao Yan tersenyum saat dia berbicara. "Hehe, karena kamu mengenal Yue dan kamu juga penyelamat Suer. Kamu bisa memanggilku Paman Han jika kamu tidak menyukainya." Istilah kepala klan Han benar-benar asing. Han Xi melambaikan kepalanya dan tertawa dengan suara yang jelas. Mendengar ini, Xiao Yan merasa sulit untuk menolak dan hanya bisa menganggukkan kepalanya. "Ayah, apakah klan Hong ada di sini untuk membuat masalah lagi?" Melihat kedua belah pihak saling kenal sebentar, Han Sui tiba-tiba mengangkat alisnya dan bertanya. Klan Hong selalu ingin mendominasi kota Tianbei sendirian. Mereka selalu menganggap klan Han kami merusak pemandangan. Tidak ada apa-apanya di masa lalu ketika kekuatan kami kira-kira sama. Namun, Hong Chen baru saja kembali ke kota Tianbei.
Dikabarkan bahwa dia telah menjadi murid aula dalam di Paviliun Utara Petir Angin. Statusnya sudah sangat berbeda dengan masa lalu. Dengan menggunakan ini, reputasi klan Hong juga melonjak. Saat ini, banyak faksi netral di kota Tianbei sudah condong ke arah klan Hong. Han Qi menghela nafas saat menjelaskan situasinya. Paviliun Utara Petir Angin, bukankah itu Paviliun Petir Angin? Xiao Yan bertanya pada Han Sui dengan suara lembut yang agak ragu ketika dia mendengar ini.